Lainnya pemirsa, alat peraga kampanye yang dipasang di pinggir jalan ini kembali memakan korban. Pasangan suami istri lanjut usia terluka usai terjatuh dari sepeda motor yang tertimpa tiang bendera partai politik. Kecelakaan. Oh, gara-gara bendera jatuh, ya Allah, di depan mata gue lagi. Salim, 68 tahun, dan istrinya Oon, 61 tahun, terjatuh dari sepeda motor yang mereka tumpangi di jembatan Layang Kuningan. Keduanya mengalami luka di wajah dan kaki setelah terjatuh dan terseret sepeda motor yang sebelumnya tertimpa sebuah tiang bendera partai politik. Kedua korban dilarikan ke RSUD Mampang Perapatan untuk mendapatkan pertolongan medis. Insiden bermula ketika kedua korban yang berboncengan sepeda motor melaju dari arah Cawang menuju Semanggi. Saat melintas di jembatan Layang Kuningan, tiba-tiba sepeda motor yang mereka tumpangi tertimpa tiang bendera sebuah partai politik yang dipasang di pinggir jalan. Pasutri, warga Grogol, Petamburan, Jakarta Barat ini pun terjatuh dan terseret hingga mengalami luka-luka. Ya, saya kan dari arah Cawang sono ya. Pas saya lewat itu abangnya udah, yang ada ibu-ibunya udah tiduran. Yang bapak satunya saya berdarah semua kematian. Itu kenapa, Bang? Karena ini nih, bendera ini nih. Nyangkut. Dua orang yang saya lihat, dua orang. Usianya, Bang? Hah? Usianya? Ya bapak sekitar 45-an kali ya. Kalau itu saya itu pokoknya yang saya lihat itu udah ibu-ibu bapak itu udah getak aja. Insiden ini mendapat perhatian serius dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan atau Panwascam Mampang Perapatan yang langsung mendatangi lokasi kejadian. Panwascam Kecamatan Mampang Perapatan meminta petugas untuk menertibkan atribut kampanye yang mengganggu. Memang ya sekarang ini kan sedang masa kampanye, jadinya untuk alat peraga ini tuh memang sedang masanya gitu. Jadi kita juga nggak tahu nih. Jadi makanya kita menyisir nih baliho-baliho yang mungkin nanti bisa mengakibatkan pengguna jalan celaka gitu. Yang menjadi korban. Ini apa Bu? Apa ada seperti mundur jalan seperti apa? Ya, kita sih udah melakukan mitigasi ya supaya nanti ada koordinasi dari tingkat Bawaslu Kota ke Parpol. Kecelakaan yang disebabkan oleh alat peraga kampanye ini menambah deretan kasus serupa setelah dua pengendara sepeda motor di Jakarta Barat juga mengalami hal yang sama beberapa waktu lalu. Partai politik diimbau untuk memperhatikan keselamatan pengendara saat memasang alat peraga kampanye di pinggir jalan. Roy Adriansyah, Jakarta. Ya, terkait dengan fenomena maraknya alat peraga kampanye atau APK yang terpasang di sepanjang jalan dan mengganggu ketertiban dan juga kenyamanan masyarakat, kita akan tanyakan langsung kepada Puadi, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi dari Bawaslu RI. Selamat siang, Pak Puadi. Selamat siang, Mbak. Ya, Pak Puadi, ini kan sudah banyak Pak laporan warga yang kemudian menjadi korban begitu dari atribut kampanye yang dipasang serampangan atau berantakan begitu, seperti yang sebelumnya diinformasikan di berita sebelumnya. Ini bagaimana sebenarnya aturannya, Pak? Ya, dalam PKPU 15 tahun 2023, pemasangan alat peraga kampanye ini telah diatur, yaitu zona yang ditentukan berdasarkan keputusan KPU. Nah, APK, alat peraga kampanye pemilu, tidak boleh dipasang di tempat yang dilarang, seperti di tempat ibadah, tempat pendidikan, dan tempat fasilitas pemerintah. Juga pemasangan APK ini harus mempertimbangkan aspek apa yang disebut etika, kemudian juga estetika. Nah, kaitannya dengan keindahan dan yang mengganggu ketertiban wilayah. Fakta di lapangan, kerap pemasangan APK ini juga tidak mempertimbangkan hal tersebut yang tadi saya sampaikan, sehingga terkesan serampangan dan potensi mengganggu.
Nah, kalau merujuk diatur dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu di ketentuan pasal 298, ini KPU, kemudian KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan pemerintah, ya, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kecamatan, kelurahan, dan juga kantor perwakilan dalam rangka menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye, kaitannya dengan kampanye pemilu. Sehingga pemasangan alat peraga kampanye pemilu oleh pelaksana kampanye pemilu ini sebagaimana dimaksud di ketentuan ayat 1 ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, kemudian estetika, kebersihan, dan keindahan kota, Baik. atau juga kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik. Nah, kemudian juga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tadi, ya, ini juga kaitannya mengenai pemasangan dan pembersihan alat peraga kampanye pemilu yang diatur dalam peraturan KPU. Baik. Ini kan sudah ada korbannya, Pak, dan juga ini kejadian yang di Jembatan Kuningan ini juga ada banyak bendera partai yang terpasang gitu. Tindak lanjutnya seperti apa, Pak? Apakah bisa Bawaslu kemudian mendesak para partai ini untuk menanggung biaya pengobatan misalnya, ataupun bantuan bagi korban yang memang terdampak APK-APK yang berantakan ini begitu? Ya, prinsipnya atribut kampanye seperti bendera boleh dipasang di masa kampanye. Hanya saja memang pemasangan, ya, tersebut hendaknya juga mempertimbangkan aspek etika estetika, kemudian keindahan, ketertiban daerah atau wilayah. Nah, dalam konteks ini Bawaslu memang berwenang memberikan imbauan dalam rangka penertiban dan manakala ada atribut yang menjadi pemicu adanya korban, maka menjadi tanggung jawab peserta pemilu untuk memulihkan kerugian masyarakat yang timbul akibat dari pemasangan atribut kampanye peserta pemilu tersebut. Oke, lantas sanksinya akan diberikan oleh? Ya, tentunya ya masyarakat ini juga dapat melaporkan kepada pengawas pemilu manakala terdapat pemasangan APK yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, sebagaimana telah yang saya jelaskan tadi, pengawas akan melakukan penelusuran dan hasilnya juga akan, ya, memberikan imbauan kepada peserta pemilu yang memasang APK tersebut manakala imbauan tersebut tidak diindahkan. Nah, Bawaslu menjadikan temuan untuk selanjutnya dikoordinasikan kepada Satpol PP dalam rangka dan berkaitan tentang penertiban. Oke, jadi nanti akan dikoordinasikan dengan Satpol PP untuk kemudian ditertibkan seperti dicabut atau mungkin diambil begitu ya Pak ya. Lantas selanjutnya selain juga terkait dengan keamanan, ini juga Bapak menyebutkan tentang estetika. Bagaimana terkait dengan peraturan untuk pemasangan APK ini di pohon-pohon begitu Pak? Karena kalau kita lihat ini kan masih banyak sekali seperti banner ataupun flyer dan lain sebagainya juga dipasang di pohon, ditempel di pohon. Seperti apa aturannya Pak? Ya, tadi saya sudah sampaikan berkaitan tentang pemasangan alat peraga kampanye pemilu oleh pelaksana kampanye pemilu, ya, sebagaimana dimaksud yang tadi saya jelaskan, ini dilaksanakan tentunya harus mempertimbangkan etika, ya, estetika, kemudian juga kaitannya dengan kebersihan dan keindahan kota atau kawasan yang setempat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini juga kebetulan memang KPU pada setiap tingkatannya ini sudah mengeluarkan keputusan tentang lokasi pemasangan APK dan lokasi kampanye berkaitan tentang rapat umum. Nah, pada surat tersebut juga KPU juga telah menentukan jalan yang dilarang untuk dipasang alat peraga kampanye. Nah, ketentuan itu menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan juga di ketentuan pasal 1 ayat 4, ini juga jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap. Nah, termasuk juga perlengkapan-perlengkapan yang yang diperuntukkan bagi yang berada pada permukaan tanah,
termasuk juga ya serta di atas kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan tentang yang tadi saya sampaikan, yaitu kaitannya dengan hal di jalan yang berkaitan tentang hal tempat umum, yang ini menjadi fokus perhatian tentunya pengawas dalam kabupaten, di tingkat kecamatan, juga di tingkat kelurahan, untuk fokus ya ketika adanya praktek-praktek dalam dugaan-dugaan pelanggaran yang tidak sesuai dengan pemasangan alat peraga kampanye tersebut. Baik, baik. Besar harapan kami sebagai masyarakat untuk hal ini bisa menjadikan peringatan juga untuk para pemangku kebijakan begitu Pak, agar bisa dipastikan sepanjang jalan ini bisa dilalui dengan aman dan juga nyaman bagi para pengguna jalan agar tidak adanya lagi korban seperti kejadian ini kembali terjadi. Terima kasih banyak Pak Puadi, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan juga Data Informasi Bawaslu RI atas waktunya bersama kami.